Selamat pagi, memohon izin kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di ruang virtual, karena waktu sudah menunjukkan pukul harus dimulai. Sesuai dengan arahan panitia, maka untuk workshop hari ini akan segera saya buka. Kemudian sebelum saya lanjut, saya ucapkan Om Swastiastu. Selamat pagi hadirin peserta workshop hari ini yang sudah berkenan hadir mengikuti acara kita hari ini. Semoga selama berlangsungnya acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian sebelum saya lanjutkan, nanti kita akan mengikuti beberapa pembahasan mengenai materi yang akan dibahas untuk hari ini adalah mengenal jurnal predator clone. Itu akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini, Imade Dwi Merta Adnyana SSI, MKed, Trop, CMIA, PRSH. Untuk itu, sebelum kita mulai, waktu saya berikan ke narasumber, mohon izin kepada Ibu Made Novia Indriani, arahannya sedikit. Terus Ibu, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Ibu rekan dosen di Universitas Hindu Indonesia. Jadi pertama-tama tentunya kami mengucapkan puji syukur kehadapan Desa Yang Mulia karena pada hari ini kita bisa melangsungkan satu agenda akademik kembali terkait dengan workshop mengenal jurnal predator, hijack, dan clone. Nah, kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara dosen kita, Imade Dwi Merta Adnyana, yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membagi ilmunya, pengetahuan, pengalamannya terkait dengan publikasi karya ilmiah, khususnya di jurnal internasional. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan dosen yang sudah juga berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara workshop pada pagi hari ini. Nah, tentunya acara workshop pada pagi hari ini dilatar belakangi oleh sebetulnya data yang kami rangkum ya di LPPM terkait dengan publikasi karya ilmiah, khususnya pada jurnal internasional. Nah, dalam di Sinta Skor Unhi itu sudah terlihat ya. Jadi untuk publikasi karya ilmiah khususnya di jurnal internasional itu di Unhi itu masih minim sekali. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dosen ini sudah publikasi ya di jurnal internasional, namun akhirnya jurnal tersebut tidak terdeteksi di Sinta ya karena hilang dari peredaran seperti itu. Nah, seperti topik kita kali ini yaitu tentang jurnal predator, hijack, dan clone. Nah, itu menjadi salah satu sebetulnya permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu dosen. Nah, sehingga dengan tidak atau dengan diskontinunya jurnal tersebut, maka tidak bisa terekam sitasi, jadi proses untuk mendapatkan H-index Scopusnya nanti. Nah, itu juga menjadi kendala karena yang memiliki H-index Scopus dosen-dosen di Unhi, setelah saya rekap itu datanya itu hanya 21-22 orang dosen dari 160 dosen. Ya, sedangkan kita sudah banyak memiliki Bapak Ibu dosen yang sudah doktor ya, menyelesaikan program studi S3-nya. Nah, itu kan memang syarat khususnya juga diminta untuk publikasi karya ilmiah di jurnal internasional, Scopus seperti itu ya. Nah, namun kenyataannya itu banyak sekali jurnal Scopus yang mungkin Bapak Ibu sudah publish itu discontinue, sehingga proses selanjutnya dalam sitasi artikel Bapak Ibu tersebut yang nantinya akan mendapatkan H-index Scopus seperti itu dan juga penilaian di Sinta Skor itu jadi tidak ada seperti itu, jadi masih nol.
Jadi alangkah baiknya pada hari ini ya. Jadi saudara Dwi Marte ini sudah memiliki banyak pengalaman, jadi bisa memberikan pengetahuan-pengalaman ya terkait dengan bagaimana kita memilih tujuan jurnal yang akan yang artinya yang baik begitu ya, yang tidak discontinue, yang tidak predator, yang tidak hijack dan clone itu seperti apa. Nah, kemudian itu jadi ini merupakan kesempatan yang baik ya Bapak Ibu untuk kita mengetahui informasi yang nanti diberikan oleh Dwi Merte Adnyana ini. Jadi Saudara Dwi ini sudah memiliki kalau tidak salah belasan atau 20 ya karya artikel yang dipublish di jurnal terindeks Scopus. Ya nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Dwi terkait dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, nah dari tim publikasi itu sebetulnya kami sudah memberikan informasi terkait dengan permintaan Bapak Ibu untuk mengirimkan manuskrip. Nah, dalam bahasa Indonesia saja dulu, tidak apa. Nah, itu silakan itu sampai di tanggal 31 Oktober. Itu sebetulnya saya yakin Bapak Ibu banyak sekali memiliki ide karya ilmiah ya, tulisan karya ilmiah. Namun artinya masih bingung ya, ini saya akan kirim kemana, saya akan submit di jurnal mana gitu ya. Jadi saya sarankan untuk bisa mensubmit di jurnal internasional bereputasi. Nah untuk itu nanti di November nanti dari tim publikasi karya ilmiah dan juga dari dari Dwi sendiri yang akan memberikan coaching kliniknya. Jadi draft manuskrip yang Bapak Ibu kirimkan di email Unhi Press kalau tidak salah. Nah, itu nanti akan dibedah sama-sama, kemudian akan diberikan arahan oleh Dwi ini sebaiknya dikirim ke jurnal apa. Kemudian nanti tips-tipsnya terkait dengan template penulisan dan seterusnya, yaitu juga nanti akan dibantu oleh Dwi. Mungkin kita berikan waktu estimasi kurang lebih seminggu untuk kita dampingi ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi saya harapkan jadi momen ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena ini juga sebetulnya menjadi kinerja dari Bapak Ibu sendiri begitu, dan juga kinerja daripada program studi di mana Bapak Ibu bertugas dan juga tentunya menjadi kinerja daripada Universitas Hindu Indonesia. Ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Jadi momen ini silahkan nanti Saudara Dwi bisa memberikan informasi, pengetahuan, pengalamannya sebanyak-banyaknya, dan silakan juga Bapak Ibu mungkin nanti bisa bertanya hal-hal apa yang sekiranya disiapkan di dalam publikasi karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan kami Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, selamat pagi. Baik, terima kasih. Berikut arahan dari Ibu Ketua LPPM. Sebelum saya lanjut dan memberikan waktu kepada narasumber yang luar biasa pada hari ini, mohon izin kepada peserta, Bapak Ibu semuanya, saya akan mengambil gambar. Mohon dibantu untuk mengaktifkan kamera sebentar. Mohon Bapak Ibu semuanya dibantu mengaktifkan kamera hanya untuk pengambilan gambar. Sebentar. Oke. Bapak Ibu yang lain mohon dibantu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, karena memang sudah waktu, saya persilakan kepada narasumber yang luar biasa. Silakan. Imade Dwi Merta Adnyana. Durus, Dwi, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi menuju siang ya. Semoga masih sehat dan bersemangat gitu ya.
Jadi topiknya ini agak ringan tapi sedikit berat gitu ya. Untuk jurnal mungkin nggak terlalu banyak, tapi nanti kita lebih banyak untuk apa namanya memberikan tata cara secara langsung dengan cara mempraktikkannya gitu ya. Mohon izin sebelumnya saya mengucapkan Om Swastiastu kepada Bapak Ibu dosen, habis itu Ibu Kepala LPPM gitu ya, dan juga Pak Cok yang memang menaungi terkait dengan publikasi dan juga penelitian dan pengabdian gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu saya gitu ya, jadi saya nggak perlu perkenalan diri gitu ya, karena kita internal. Di sini saya akan memandu terkait dengan bagaimana sih kita itu memilih jurnal yang baik gitu ya, agar terhindar dari jurnal predator, hijack, sama clone. Karena ini yang menjadi masalah di Indonesia saat ini. Sekilas info gitu ya, sekilas profil gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu saya. Untuk afiliasi saya saat ini sudah di Unhi gitu ya. Cuman penempatannya belum belum ditempatkan baik di fakultas mana kayak gitu, masih di apa namanya? Di Unhi saja. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah search info terkait dengan profil saya gitu ya, baik di Google Scholar, habis itu di Scopus. Untuk apa namanya? Untuk penulisan jurnal di Scopus sebenarnya tidak sulit, hanya saja perlu kehati-hatian, baik pemilihan jurnalnya maupun pemilihan publishernya gitu ya. Karena beberapa jurnal sekarang dia jurnalnya aman di Scopus, tapi ternyata publishernya yang bermasalah begitu. Jadi ini yang menjadi apa namanya masalah untuk kita. Nah, apa saja sih yang saya akan bahas di pagi hari ini gitu ya? Yang pertama, kita mengenal terkait dengan ciri-ciri jurnal bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tips trik terkait dengan identifikasi jurnal bermasalah. Nanti langsung saya praktikkan dan linknya nanti akan sorry, untuk linknya sudah saya masukkan di PPT, dan nanti Bapak Ibu apabila kelewatan atau sempat tidak menyimak begitu bisa dicoba di rumah. Dan yang terakhir, praktik identifikasi jurnal bermasalah baik dari sisi publishernya, baik dari sisi apa namanya, baik dari sisi jurnalnya sendiri ataupun yang lainnya. Oke, saya langsung saja masuk ke materi gitu ya. Apa sih jurnal gitu? Mungkin Bapak Ibu yang sudah prof, habis itu Bapak Ibu yang doktor, bahkan yang sudah magister gitu ya, itu nggak asing lagi sama yang namanya jurnal. Jadi yang saya highlight yang bagian kuning, sebagian besar kita menerbitkan tulisan ya terkait dengan majalah yang khusus dimuat beberapa artikel yang sesuai dengan bidang ilmunya gitu, atau bahkan multidisiplin. Nah, jurnal sendiri sudah diberikan pedoman begitu ya dari Kemendikbudristek, bahwasannya ada beberapa poin-poin yang membedakan baik itu jurnal nasional, jurnal internasional, bahkan jurnal internasional bereputasi. Oke. Saya lanjutkan terkait dengan identifikasi dan kriteria jurnal dulu. Jadi mungkin mengulas sedikit biar nanti alurnya dapet gitu ya. Terkait dengan jurnal nasional, mungkin Bapak Ibu sudah tahu nih apa saja sih kriteria dari jurnal nasional gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang mengelola jurnal ini pasti sudah paham sekali bentuknya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengenal terkait dengan jurnal nasional, jadi jurnal nasional itu adalah jurnal yang diterbitkan di suatu negara gitu ya, baik dari Indonesia sendiri, India, habis itu Irak ataupun yang lain sebagainya, tapi dia hanya memuat poin 9 dan poin 10 yang saya highlight gitu ya, yang sisanya itu dominan sama, tapi yang membedakan ini di bagian nomor 9, nomor 10. Jadi untuk karya ilmiah baik eh, dimanapun gitu ya, dia harus minimal itu terdiri dari dua institusi yang berbeda ya untuk sebaran penulisnya. Yang kedua untuk editor, untuk jurnal nasional sendiri itu editornya minimal dari dua institusi berbeda. Contohnya dari Unhi dengan
dengan Unmas kayak gitu ya, dari Unhi dengan Undira gitu contohnya, itu adalah sudah termasuk ke dalam jurnal nasional, atau bahkan kalau institusinya berbeda itu lebih baik lagi. Oke, saya lanjutkan ke ini merupakan salah satu contoh jurnal nasional gitu ya. Kalau kita lihat di poin yang saya kotakkan berwarna merah, di sini untuk editor insipnya dari Universitas Imelda Medan, sedangkan managing editornya dari Universitas Pelita Harapan gitu ya. Ini salah satu contoh dari jurnal nasional. Memang meskipun dia terindeks apapun gitu ya, tapi kalau seandainya editorial boardnya ini hanya dua institusi, 3 institusi, dan itu pun berasal dari satu negara, itu masih dianggap sebagai jurnal nasional. Oke. Selanjutnya itu ada jurnal nasional terakreditasi. Mungkin Bapak Ibu yang keperluan jafung, habis itu naik jabatan ataupun naik kepangkatan dan lain sebagainya, pasti semuanya mencari gitu ya, yang namanya jurnal nasional terakreditasi. Salah satunya Sinta. Jadi beberapa apa namanya jurnal sekarang sudah mulai masuk ke Sinta di periode yang akreditasi kemarin gitu ya, sudah mulai masuk. Dan jurnal di Indonesia yang terupdate sekarang itu ada 10.480 dari Sinta 1 sampai Sinta 6 gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang apa namanya yang mungkin agak kesulitan untuk mencari di mana saya mau mencari jurnal Sinta kayak gitu ya. Saya sudah sediakan linknya, jadi silahkan masuk di Sinta Kemendikbud.go.id. Nanti bagian jurnal ini Bapak Ibu cuman mencari clue dari jurnal Bapak Ibu. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara mencari jurnalnya dan apakah jurnal tersebut aman atau tidak. Sekilas info gitu ya, dari Kemendikbudristek sekarang sudah menerapkan yang namanya jurnal discontinue untuk Sinta gitu ya. Jadi seperti Scopus, jadi ada discontinue, habis itu jurnal yang tidak jadi akreditasi. Jadi sebelumnya sudah lolos akreditasi gitu, contohnya Sinta 5 tiba-tiba karena prosesnya aneh gitu ya, jadi nggak sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada, maka dia dikeluarkan atau dibatalkan untuk terakreditasi. Jadi di bagian Sinta juga sekarang sudah disediakan beberapa jurnal yang not akreditasi gitu ya. Not akreditasi ini adalah jurnal discontinue atau jurnal-jurnal yang bermasalah. Oke, ini salah satunya. Kalau di Unhi sendiri sudah ada jurnal yang terakreditasi Sinta ya, salah satunya Widya Manajemen. Jadi Widya Manajemen sudah terakreditasi mulai tahun 2018 dan diperpanjang gitu ya sampai 2027. Ini salah satu tampilan nanti kalau seandainya di mana namanya di jurnal nasional terakreditasi itu pasti akan memuat sertifikatnya, habis itu link ke eh, Sintanya gitu ya, apakah benar jurnal tersebut terindeks Sinta atau tidak. Oke. Yang ketiga ada jurnal internasional gitu ya. Ini internasional biasa. Jadi internasional biasa apa sih poin highlight yang Bapak Ibu perlu perhatikan gitu ya. Jadi nomor 1 sampai poin 5 itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang jurnal nasional juga sama, jurnal nasional terakreditasi juga sama. Sedangkan yang poin highlightnya adalah untuk dinyatakan sebagai jurnal internasional itu editorial boardnya itu memang pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara. Jadi kalau Bapak Ibu pengelola jurnal mungkin yang ingin jurnal internasionalnya jurnalnya itu terindeks atau bisa disebut sebagai jurnal internasional, ini harus memenuhi poin 6 dulu gitu ya. Jadi poin 6 dulu terdiri dari 4 negara selain negara kita. Jadi banyak salah sebenarnya kemarin pada saat akreditasi gitu. Eh, udah ada Malaysia, Singapura, Thailand gitu contohnya. Dan keempatnya ini adalah Indonesia. Yang diminta sebagai jurnal internasional itu adalah keempat-empatnya ini adalah sebenarnya dari negara berbeda selain Indonesia. Jadi kalau ditambah Indonesia jadinya 5 kayak gitu. Jadi minimalnya adalah 4 dari luar, sedangkan satunya dari kita. Yang kedua, artikel yang dimuat dalam satu terbitan bukan volume, tapi yang dilihat adalah isu. Isu itu adalah nomor.
Jadi contoh nih, volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2 gitu ya. Jadi setiap isu ini minimal terdiri dari 2 negara biasanya. Jadi minimal sekali 2 negara untuk disebut sebagai jurnal internasional. Tapi kalau seandainya jurnal tersebut dari India gitu ya. Jadi dari India habis itu dia hanya memuat 10 artikel dalam satu volumenya. Dan dari 10 artikel tersebut hanya satu dari Indonesia. Apakah itu bisa disebut sebagai jurnal internasional? Tidak juga. Jadi minimal 2 negara berbeda ditambah dengan negara asalnya, gitu ya. Yang ketiga itu memuat dari berbagai negara, gitu ya. Jadi poin 7, poin 8 sudah saya jelaskan tadi. 6, 7, 8 inilah poin highlight untuk jurnal internasional ditambah dengan beberapa pengindeks. Jadi apa sih indeks kayak gitu ya? Jadi indeks ini adalah penilai ya, penilai kriteria kelayakan jurnal, apakah jurnal itu dinyatakan aman, habis itu jurnal tersebut memiliki dampak dan juga jurnal tersebut memang memiliki value untuk disebarluaskan, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan indeksasi yang tingkat-tingkatannya. Oke, ini salah satu jurnal internasional. Dilihat dari gininya, dilihat dari sebaran dari editorial boardnya gitu ya. Editorial boardnya ini harus jelas. Biasanya memuat nama, habis itu afiliasinya saat ini, dan yang ketiga kalau bisa ada CV atau enggak profilnya. Kalau bisa, kalau contohnya dia udah punya Google Scholar, itu salah satu CV mereka. Habis itu ada Scopus ID kayak gitu, itu salah satu CV mereka. Nah, ini ditampilkan di bagian editorial board. Jadi, kalau dilihat sebaran jurnal yang di sebelah kiri gitu ya, ada Trends in Medicine and Public Health itu terdiri dari 9 negara ya, yang bisa saya screen di sini 5 negara saja. Jadi ada yang dari Cina satu, habis itu dari India satu, ada Timor Leste satu, dan Ethiopia dan yang lainnya ya. Ini 4 sudah dicontoh ditambah satu dari Indonesia. Itu sudah masuk ke dalam kriteria sebagai jurnal internasional, dan setiap setiap publishnya, jadi setiap isunya itu sudah terdiri dari minimal 2 negara. Yang pertama ada 5 negara, yang kedua ada 4 negara. Oke, di sebelah kanan ada jurnal zoonosis. Sama, yang pertama dari USA, yang kedua dari Cina, yang ketiga dari USA lagi, dan yang keempat dari Cina lagi. Nah, ini salah satu jurnal internasional yang hanya memiliki atau terdiri dari 2 negara. Nah, di bawahnya ini sebenarnya ada lagi yang memang berasal dari negara lain, tapi tidak bisa di-screen dalam satu layar, begitu ya. Apa sih yang perlu kita perhatikan ketika mencari jurnal internasional gitu ya? Yang pertama Bapak Ibu harus lihat adalah perhatikan editorial board-nya dan juga sebaran managing editor. Kenapa ini penting? Karena ini yang akan menilai, membantu artikel Bapak Ibu itu layak untuk diterbitkan atau tidak, gitu ya. Jadi editorial board dan managing editor dia ini mengelola jurnal Bapak Ibu untuk disebarkan ke reviewer, untuk dibantu mengambil keputusan apakah layak diterbitkan atau diperlukan revisi ataupun pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Jadi editorial board dan juga managing editor ini memiliki tugas yang cukup krusial gitu ya. Dia akan mengidentifikasi apakah naskah kita itu layak. Habis itu kalau seandainya layak nanti akan dikirimkan ke reviewer. Begitu juga sebaliknya, kalau reviewer menyatakan dia layak untuk diterbitkan, dia akan mengambil keputusan kembali apakah memang sesuai atau tidak. Dan biasanya editorial board dan managing editor ini harus sesuai dengan bidang keilmuan dari suatu jurnalnya. Saya lanjutkan. Ada juga jurnal internasional bereputasi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang S2, yang mau naik ke lektor kepala kayak gitu, yang S3 juga yang mau naik LK atau profesor, biasanya diharapkan gitu ya. Dan diwajibkan sekarang untuk publikasi ke jurnal internasional bereputasi. Nah, jurnal bereputasi ini ada 2 yang dinilai oleh POPAK
terbaru gitu ya yang 2024 itu salah satunya terindeks di pangkalan data internasional bereputasi, salah satunya Scopus dan Web of Science, dan memiliki faktor dampak atau impact factor. Nah, gimana kalau seandainya hanya salah satu saja, tidak masalah, masih bisa digunakan, hanya saja poinnya yang lebih kecil biasanya. Oke, untuk kriteria jurnal internasional bereputasi biasanya dia sudah memiliki SGR, gitu ya. SGR ini yang digunakan untuk menilai apakah jurnal tersebut memiliki dampak atau tidak. Oke, berikut merupakan kategori pengindeks jurnal bereputasi dan tidaknya, gitu ya, dari Dikti. Ya, jadi saya gunakan pedoman publikasi ilmiah 2019. Kalau yang bereputasi tinggi itu ada 2, yang Thomson Reuters atau enggak Web of Science, yang kedua itu Scopus. Sedangkan yang bereputasi sedang kayak DOAJ, EBSCO, PubMed, habis itu ProQuest dan lain sebagainya. Sedangkan yang bereputasi rendah itu biasanya yang Google Scholar saja, habis itu dari kita juga sudah punya pengindeks, kalau salah satunya indeks Indonesian Publication Index sama ISJD. Tapi ISJD ini sudah beralih ke karya BRIN, jadi sudah diakuisisi oleh BRIN sekarang. Jadi penilainya dari BRIN. Yang keempat itu ada Morarev dan selanjutnya ada apa namanya? Ada Iorupu, habis itu Sailit sekarang yang memang sudah digolongkan sebagai jurnal bereputasi tapi kategorinya kategori rendah. Oke, gimana sih Bapak Ibu melakukan publikasi jurnal gitu ya? Mungkin Bapak Ibu yang sudah prof, habis itu doktor gitu ya, mungkin Dwi juga masih belajar. Jadi sedikit menginformasikan kepada teman-teman dosen juga. Jadi proses publikasi jurnal itu bisa memakan waktu kurang lebih 3 bulan gitu ya minimal sampai 1 tahun. Ya, jadi kalau Dwi sendiri untuk publikasi terlama itu di 3,5 tahun. Jadi diterima 2020 gitu, publikasinya 3 tahun kemudian. Ya, itu cukup lama karena kita menunggu gitu ya, menunggu antrian untuk dilakukan publikasi. Nah, secara general gitu ya, ini yang paling singkat gitu ya, yang paling singkat dari submission sampai dengan dia accepted dan publish. Ya, jadi kurang lebih kalau di sini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu saja sudah 1 bulan untuk prosesnya. Ditambah untuk review itu minimal 6 minggu. 6 minggu kurang lebih 1,5 bulan gitu ya. Jadi 1,5 bulan saya anggap 1 sampai 2 bulan. Jadi review tercepat itu 1 sampai 2 bulan. Biasanya ditambah tadi lagi 1 bulan, maka eh, jurnal itu bisa dipublish itu minimal 3 bulan. Baru dinyatakan ya bisa dibilang aman gitu ya. Nah, kalau seandainya kasus-kasus yang sekarang adalah ada publisher yang menawarkan, oh bisa LOA keluar 3 hari, oh bisa LOA keluar 1 minggu. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan. Mungkin seliweran ya, ada di Instagram, Facebook, habis itu di media-media sosial selainnya Telegram kayak gitu ya. Ini menawarkan, bahkan sekarang ada yang namanya publisher yang menawarkan judul gitu ya, judul bidang ekonomi, judul bidang kesehatan gitu contohnya. Dia ngasih judul ya, jadi jurnalnya itu sudah ada mereka yang buat. Nah, bagi Bapak Ibu penulis yang ingin masuk untuk berkontribusi gitu contohnya. Jadi kontribusi dan dalam artian kontribusinya hanya membayar, bukan apa namanya? Bukan memberikan pemikiran Bapak Ibu di dalam jurnal tersebut gitu ya. Jadi Bapak Ibu membeli dan mereka akan menerbitkannya sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir saya cek gitu ya, ada satu publisher yang menjual jurnal Sinta 3 itu di kisaran 1,5 juta sampai 4 juta. Itu Sinta 3. Kalau Sinta 2, Sinta 1 tuh di kisaran 6 juta sampai 10 juta mereka jual. Jadi Bapak Ibu hanya membayar dan itu sudah punya jurnalnya. Hanya saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah bukti korespondensi. Mereka tidak akan memiliki bukti korespondensi karena kenapa? Karena mereka bekerja sama dengan si editor jurnal. Dia setelah bekerja sama dengan editor jurnal, ya sudah jurnalnya akan dipublish
gitu. Dan yang selanjutnya itu mereka mengiming-imingi untuk similaritasnya di bawah 15 atau 20%. Ini sebagian besar kemarin saya sempat dapatkan gitu ya, saya dapatkan jurnal tersebut. Dan memang kemarin ada kasus gitu ya, salah satu profesor di Indonesia yang memang publikasi yang cukup banyak di satu isu. Jadi satu isu itu namanya dia semua. Nah, ini sudah menjadi warning bagi Bapak Ibu dosen, termasuk kita yang bisa dibilang dosen-dosen muda gitu ya, yang memang perlu memperhatikan poin-poin ini. Oke, untuk yang tadi itu adalah tahapan publikasi jurnal di penulis gitu ya. Bapak Ibu perlu menunggu kurang lebih 3 bulan baru bisa jurnalnya itu aman ya. Nah, gimana ketika setelah jurnal kita diserahkan ke editor, apa saja dikerjakan gitu ya? Bapak Ibu bisa lihat di bagan. Jadi bagan yang pertama itu adalah penulis menyerahkan menyerahkan artikel ke pihak jurnal yang sudah dilewatkan tadi. Ya, jadi editor nanti akan bekerja sebagaimana mestinya gitu ya. Dia sesuai kepakaran, sesuai bidang ilmu dengan topik artikelnya. Habis itu nanti akan dikirimkan ke reviewer. Begitu juga sebaliknya, reviewer akan menilai sesuai dengan kelayakannya. Bisa 2 reviewernya dan bisa lebih dari itu. Saya paling banyak reviewer di Scopus itu kurang lebih ada 8 reviewer dan itu yang itu close reviewer gitu ya, close review atau dikenal dengan blind review. Tapi yang terakhir saya ada pernah mendapatkan 99 reviewer dengan akses terbuka. Jadi reviewernya itu dari mana saja. Kalau dia bersedia mereview jurnal saya, dia akan mereview dan dia akan menayangkan secara langsung dengan DOI-nya. Itu jurnal terbuka yang menilai satu artikel saya itu ada kurang lebih 99 reviewer gitu ya. Jadi memberikan masukan, habis itu apa yang perlu ditingkatkan dan lain sebagainya. Nah, mungkin 3 poin ini Bapak Ibu perlu perhatikan. Jadi untuk publikasi itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan sampai 1 tahun atau bahkan lebih. Kayak saya sebelumnya itu ada yang 3 tahun. Yang kedua, Bapak Ibu perlu kesabaran ya untuk menunggu karena beberapa dari Bapak Ibu pernah kapan ya bisa publish padahal baru 1 minggu disubmit. Gitu. Itu kayak bisa dibilang nggak sabaran gitu ya. Jadi eh, boleh seperti itu, tapi kecuali Bapak Ibu sudah menunggu 9 bulan. Oh, ternyata setelah 9 bulan belum ada kabar. Gimana caranya saya menanyakan ke editornya gitu ya. Jadi sekilas info untuk jurnal Sinta 2, biasanya Sinta 2 dan Sinta 1 sekarang dari Dikti itu sudah memberikan range, jadi 6 bulan itu diam. Jadi 6 bulan itu jurnal Bapak Ibu mengalami antrian yang cukup panjang karena nggak banyak jurnal Sinta 2, Sinta 1 kayak gitu. Pengalaman saya sebagai editor dan juga reviewer di jurnal-jurnal Sinta 2 dan Sinta 1 memang editor ini capeknya itu dimilih jurnalnya. Ini layak atau tidak dilanjutkan kayak gitu. Jadi kita diskusinya nggak sendiri, bisa 2 orang, 3 orang gitu ya, menilai satu jurnal untuk dimasukkan ke review atau tidak, atau bahkan langsung di reject begitu saja. Nah, saran saya, Bapak Ibu, jangan hanya menulis satu artikel dalam 1 tahun, karena kalau pemenuhan BKD gitu ya, pemenuhan BKD kan Bapak Ibu membutuhkan 1 atau 2 artikel. Nah, saran saya kalau bisa gitu ya, kalau bisa atau diharuskan gitu ya, untuk menulis lebih dari 1 artikel, baik itu artikelnya pecahan dari yang sebelumnya ataupun artikel dengan topik baru gitu. Tujuannya kenapa? Kalau seandainya jurnal tersebut itu belum bisa diterbitkan, siapa tahu jurnal yang ini juga bisa lebih cepat atau melalui proses review yang lebih singkat dibandingkan jurnal yang sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, menulis artikel itu juga sudah bisa dibilang butuh perjuangan ya Bapak Ibu. Gimana cara jurnal kita accepted? Saya gambarkan seperti ini. Kita menyerahkan sebuah artikel, habis itu kita dijegal dengan beberapa proses kayak gitu. Entah dari editornya, entah dari reviewernya. Biasanya yang saya temukan rewel itu di
reviewernya. Jurnal kita sudah sesuai dengan pedoman, udah ada citasinya, habis itu sudah sesuai dengan teori yang ada, tiba-tiba mereka menyatakan jurnal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterbitkan. Itu sering saya temukan di Scopus. Tapi kalau di Sinta masih slow lah dia. Kalau seandainya jurnalnya terlihat ya berbeda dari topik yang sebelumnya yang ada di jurnal tersebut, biasanya mereka masih mau menerima. Nah, saya harapkan meskipun Bapak Ibu sudah memiliki artikel, jadi perlu diperhatikan outdoor guideline-nya, habis itu bagaimana apa namanya proses-prosesnya dan juga perlu kehati-hatian dalam memilih jurnalnya. Oke, kita masuk ke materi inti gitu ya. Masalah yang dihadapi penulis di Indonesia gitu ya, nggak banyak sebenarnya, hanya 3 ini. Yang pertama predator. Jadi predator itu ada 2, satu predator jurnal dari jurnalnya sendiri yang masuk ke predatory, yang kedua ada publishernya yang masuk ke predatory. Jadi nanti di belakang akan saya tunjukkan contohnya, cara nyarinya, habis itu link aksesnya dan juga ngidentifikasinya gimana. Yang kedua, fake, hijack, dan clone. Jadi di 2021 kemarin hanya sekitar 7% gitu ya, jurnal di seluruh dunia yang mengalami fake, hijack, dan clone. Ternyata di 2024 itu naik pesat, kurang lebih 4 kali lipat dari yang sebelumnya di tahun 2021. Yang ketiga, ada jurnal bisa dibilang not reputable atau abal-abal. Jadi sekarang kita masukkan jurnal nanti bisa 1 hari 2 hari sudah terbit kayak gitu ya, dan memang DOI-nya aktif karena DOI itu beli ya, DOI itu bayar ya, jadi 1 DOI itu kurang lebih 1 USD ya, atau sekitar 15.000. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu bayar 30 juta, 40 juta ya nggak ada artinya meskipun DOI-nya aktif tapi dia masuk ke jurnal abal-abal. Oke, apa sih itu jurnal predator gitu ya, Bapak Ibu? Mungkin ini salah satu apa namanya hal yang sangat-sangat menakutkan apabila sampai jurnal kita masuk ke predatory ataupun masuk ke cancel jurnal. Jadi jurnal yang di cancel indeksasinya. Nah, jurnal predator itu merupakan jurnal yang tidak mengikuti kaidah ilmiah ya, dan proses penerbitannya tidak menggunakan 3 aturan ini. Biasanya kalau di apa namanya di jurnal Indonesia itu menggunakan yang COPE atau Commit of Publication Ethics gitu ya. Biasanya sering digunakan, sedangkan untuk yang internasional gitu ya, biasanya menggunakan Open Access Scholarly Publisher Association gitu ya. Dia mengikuti OASPA ini. Jadi OASPA, COPE dan juga STM ini digunakan di Scopus dan juga Web of Science. Jadi ya dia lebih lebih apa ya, bisa dibilang lebih ketat ketimbang jurnal nasional. Kalau jurnal nasional biasa sama jurnal nasional bereputasi itu dia menggunakan COPE saja. Saya lanjutkan, apa sih ciri jurnal predator gitu ya, yang Bapak Ibu perlu perhatikan. 7 poin ini ya, 7 poin ini yang saya rangkum dari sekian yang ada karena beberapa kali saya memang diundang, habis itu dapat notifikasi notifikasi apa namanya pemberitahuan jurnal kita diterima, tapi nggak tahu saya kapan masukin jurnal tersebut kayak gitu ataupun yang lain-lainnya. Yang pertama, jurnalnya terbit relatif masih baru dengan volume yang belum banyak biasanya. Ini kalau seandainya jurnalnya itu baru di indeks, biasanya dia agak main-main. Oh, sekarang jurnal saya sudah terindeks Scopus. Awalnya nerbitin 5, tiba-tiba dia nerbitin ya terbitan selanjutnya itu nerbitin 50 ya, karena tujuannya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak gitu ya, atau APC dan LIC yang lebih banyak. Jadi APC itu adalah Article Processing Charge yang kita bayarkan pada saat jurnal kita diterima, sedangkan Language Improvement komponen itu peningkatan bahasa ya, yang biasanya itu bisa dari pihak penulis atau bisa dari pihak jurnal juga. Nah, untuk jurnal predator sendiri biasanya dia menggunakan ISSN maupun DOI palsu ya. ISSN
biasanya dia mengambil ISSN orang lain ya yang mirip namanya sama dia dan DOI-nya juga tidak aktif atau inaktif ya. Yang kedua, lembaga dan alamat penerbitnya tidak jelas gitu ya. Apakah dia punya punya mandiri ya? Habis itu apakah dia punya university atau universitas? Yang ke selanjutnya itu ada juga lembaga dan alamat penerbit yang tipikalnya kerjasama. Dia penerbit mandiri, tapi dia kerjasama dengan universitas gitu contohnya. Nah, cuman universitas yang disampaikan ini tidak istilahnya nggak ngelink ke universitas yang dituju. Jadi contoh saya punya jurnal A, kalau seandainya saya bekerja sama dengan Unhi gitu, maka jurnal saya itu ada di database Unhi ya, dimasukkan di sana dan di list sebagai jurnal yang kerjasama sama kita gitu. Tapi kalau seandainya hanya hanya disampaikan bahwasanya saya kerjasama sama Unhi gitu ya aja, itu Bapak Ibu perlu perhatikan atau perlu dihindari. Yang ketiga, rekam jejak editor insifnya serta editorial board-nya tidak jelas, bahkan tidak ada karya gitu ya. Untuk menjadi suatu editor, biasanya untuk yang jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, 2, 1 ya, atau bahkan di bawahnya itu minimal punya Google Scholar ya, yang H-indeksnya minimal 5 biasanya. Sedangkan untuk jadi editor itu 10. Kalau di Scopus sendiri minimal untuk menjadi reviewer itu 10 H-indeks di Google Scholar, sedangkan sudah memiliki ID Scopus dengan H-indeks minimal 3 gitu untuk menjadi apa namanya reviewer ataupun editor di eh, jurnal nasional biasa, jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional bereputasi. Nah, yang keempat, proses penelaahan itu atau reviewnya tidak sesuai dengan kaidah dan cenderung basa-basi. Contohnya gini, di bagian judul, oh judul sudah sesuai dengan kaidah. Habis itu abstrak sudah sesuai dengan aturan jurnal gitu. Jadi kalau kita sebut sebagai jurnalnya itu di review gitu ya, dia akan memberikan judul sudah baik, tetapi saran saya seperti ini gitu. Atau adalah peningkatan dari kualitas judul, kualitas abstrak, dan lain sebagainya. Dia cenderung basa-basi aja. Jadi ada bukti korespondensi, ada. Ketika saya baca, saya pernah mendapatkan apa namanya, mendapatkan review yang seperti itu. Jadi metodenya sudah baik dan sesuai dengan kaidah yang ada gitu. Nggak tahu apa poin yang dinilai dari mereka. Contohnya, oh kelengkapan desain studinya gimana, habis itu waktunya ada atau enggak. Kalau seandainya dari kita yang penelitian kedokteran kesehatan ada ethical approval atau tidak, habis itu komite yang memberikan siapa dan gimana cara analisis datanya gitu contohnya. Nah, untuk poin-poin ini itu substansial. Jadi reviewer itu wajib meninjau satu persatu poin demi poin dari jurnal tersebut, bukan hanya mengulas secara general. Oh, ini sudah sesuai, oh ini tidak kayak gitu. Yang kelima, meminta biaya penerbitan sebelum naskah itu diterima. Ini yang paling banyak dihadapi oleh dosen-dosen di Indo gitu ya, di Indonesia. Jadi beberapa dosen yang pernah saya jumpai kayak gitu, dia bilang, oh jurnal saya sudah diterima di mana namanya? Di salah satu jurnal A gitu. Tapi dia belum melewati proses review gitu ya. Dia belum memasukkan jurnal saya ke review submission gitu ya. Tapi dia sudah meminta saya untuk membayar. Ya, itu nggak sedikit. Paling paling minimal itu 1 juta sampai 10 juta untuk jurnal nasional. Tapi kalau yang jurnal internasional itu lebih lagi. Ada yang 5 juta, 10 juta, bahkan sampai ada yang terakhir 50 juta ya untuk jurnalnya itu diterbitkan. Yang keenam, menerbitkan tulisan yang sudah diterbitkan di tempat lain. Ada nih kasus jurnalnya awalnya berbahasa Indonesia gitu ya. Jurnal berbahasa Indonesia sudah diterbitkan di Indonesia. Nah, dia konversi lagi dalam bentuk jurnal berbahasa Inggris dan diterbitkan di tempat lain. Ini salah satu duplikasi yang pernah juga ditemukan dan sebagian besar jurnal predator menerima ini karena mereka mencari uangnya, bukan mencari kualitas tulisannya. Yang ketujuh, memuat isi sebagian besar dikategorikan plagiat. Jadi
jurnal-jurnal yang predator biasanya dia nggak peduli. Istilahnya jurnal itu berasal dari mana sumbernya. Yang penting sudah diformat oleh penulis sedemikian rupa, secantik mungkin bagi penulis, bukan publishernya yang gini, yang apa namanya, yang memformat, tapi penulisnya sendiri yang memformat. Nah, sebagian besar itu tidak melewati cek similarity. Jadi biasanya kalau enggak 40% gitu, 50% itu similarity-nya, mereka masih tetap menerima dan masih dipublikasikan. Oke, saya lanjutkan contoh jurnal predator gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sering terlintas di emailnya. Jadi ini saya ada undangan ya. Jadi undangan untuk mempublikasikan suatu jurnal yang sebelah kiri itu terkait dengan medicine dan farmakologi. Jadi salah satu tulisan saya yang sudah publish itu mereka bilang, oh saya menemukan jurnalmu gitu ya. Jurnalmu ini bagus untuk saya terbitkan di jurnal saya. Apakah kamu mau untuk menerbitkan jurnal Anda ke publisher saya kayak gitu. Jadi nanti kita akan dikasih link untuk submit ke sana. Itu jadi kalau seandainya ada undangan lewat email gitu ya, yang publishernya itu bisa dibilang spam. Contohnya lihat lihat di sebelah nama, kalau jurnalnya itu aman ya, jurnalnya aman, biasanya dia akan ada profilnya gitu ya, ada profilnya dan bisa dilihat untuk undangan jurnal dia tidak menggunakan email istilahnya email murahan ya, email gmail.com kayak gitu. Kalau dia publisher resmi, biasanya dia akan menggunakan email apa namanya, afiliasi aslinya atau email publishernya gitu ya, atau email dari jurnalnya sendiri yang notabene-nya itu sifatnya akademik. Salah satunya ORG, habis itu ACID kalau dari kita dan lain sebagainya. Biasanya undangan-undangan ini dilakukan resmi kepada editor, habis itu managing editor ataupun penulis yang sudah pernah menerbitkan di jurnal tersebut kayak gitu. Tapi kalau kita nggak pernah mencari jurnal tersebut, tapi tiba-tiba diundang kayak gitu, ini perlu diperhatikan. Dan perlu Bapak Ibu perhatikan, publication fee-nya bisa dibilang cukup murah. Ada yang sebelah kiri, ada yang 119 USD, dan publication fee yang sebelah kanan itu 30 USD. Pasti Bapak Ibu akan berpikir, oh terbit ke sini aja, murah kok gitu ya. Jadi udah bisa punya jurnal internasional dengan harga sekian kayak gitu. Tapi Bapak Ibu nggak melewati proses-proses yang ada. Oke, eh ini salah satu jurnal hijack gitu ya. Ini salah satu jurnal predator dan ini merupakan salah satu jurnal hijack. Jadi hijacked jurnal ini adalah jurnal yang palsukan. Jadi namanya sama, Journal of Chemical Health Risks. Yang asli ini terdata di Scopus, sedangkan yang sebelahnya tidak terdeteksi di Scopus. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di link apa namanya URL-nya, jadi ini langsung menggunakan IAUIR, berarti jurnalnya dari Iran. Sedangkan yang di sebelah kirinya JCHR-ORG. Nama jurnalnya sama, tampilannya dibuat berbeda, dan indeks-indeksnya itu sama seperti aslinya. Nanti akan saya tunjukkan. Untuk ISSN juga sama, sampai jurnal aslinya bilang. Jadi apa namanya, tampilan jurnal di jurnal Chemical Health Risks yang ada linknya JCHR-ORG itu inaktif dan mereka ini adalah ilegal atau fake gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan sekali eh, tampilan jurnal pada saat melakukan publikasi dan gampang caranya untuk mendeteksi jurnal itu aman atau tidak. Nanti akan saya contohkan. Oke, berdasarkan data gitu ya, data yang fake, hijack, clone ya. Di 2021 kurang lebih India menduduki posisi pertama sebagai negara yang penulisnya masuk ke dalam fake, hijack, dan clone jurnal. Jadi ada 1458 yang tercatat ya. Sedangkan Indonesia berada di urutan keempat ya, berada di urutan keempat sebanyak kurang lebih 151 yang masuk ke jurnal predator, salah satunya fake, hijack maupun clone. Nah, data terbaru
di tahun 2024 berdasarkan Retraction Watch. Jadi pada Juli 2024 gitu ya, ini baru sekali. Itu sudah ada kurang lebih 717 artikel yang sudah masuk ke Predatory Journal di India. Kalau seandainya di Indonesia itu sudah terdeteksi kurang lebih 55 artikel. Sangat disayangkan sekali jumlahnya, itu bukan jumlah yang sedikit ya. 55 artikel dan sebarannya itu dari seluruh Indonesia, bukan dari Unhi saja kayak gitu ya. Oke, nanti data kalau Bapak Ibu mau memverifikasi itu datanya sudah ada, saya sumber datanya ini sudah saya masukkan. Habis itu data Journal by Retraction Watch-nya ini juga sudah saya masukkan. Jadi ada kurang lebih 281 jurnal yang bisa dibilang fake, hijack, dan clone jurnal berdasarkan tim penilaian retraction-nya. Oke. eh data yang saya ambil ini yang 2022 gitu ya. Untuk yang predatory itu kurang lebih 2,5% dari seluruh jurnal yang ada di dunia. Habis itu fake, hijack, sama clone-nya itu 13%, lumayan. Dan yang abal-abal itu lebih besar lagi, 37%. Ya. Nah, data yang dari retraction tadi, sebagian besar dari 618 artikel ya, 66%-nya ini berisi plagiarisme, di mana 259-nya ini menemukan 25% kesamaan. Jadi 25% by Turnitin, habis itu by Authenticate, gitu 25% itu sudah dianggap plagiasi gitu ya. Nah, nggak sedikit jumlahnya yang melakukan plagiasi yang di antara 25 sampai 28% gitu ya. Kurang lebih 259, sedangkan sisanya itu di atas itu. Ya, di atas 25%. Nah, sekarang kapan sih kita perlu curiga gitu ya pada jurnal-jurnal yang sifatnya predator, clone, hijack, ataupun fake? Yang pertama berasal dari beberapa negara tertentu. Tapi ini nggak mutlak, tapi saya memberikan warning gitu ya. Jadi hanya beberapa negara di dalam jurnal tersebut. Contohnya dalam satu isu 10 dari Indonesia, 15 dari India, habis itu Irak 1 gitu ya. Hanya tiga negara, dan ini Bapak Ibu perlu curiga. Kalau dia jurnal aman, dia akan menerbitkan sesuai diversity outdoor-nya. Meskipun dia diterima sekarang, ya, contoh di 9 Oktober, dia akan masuk ke edisi Oktober juga, dia nggak akan mungkin memasukkan negara yang sama itu lebih dari 10 biasanya. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan maksimal dah 10 jurnal. Kebetulan saya juga pengelola. Jadi kita akan memikirkan, oh ini jurnalnya dari Indonesia, sedangkan sudah diterima itu kurang lebih ada 15 artikel. Jadi kita perlu antri nih, karena kenapa? Setiap isu seperti yang saya sampaikan tadi itu wajib minimal ada kurang lebih 2 negara. Nah, ini yang kita perhatikan sebagai publisher, jangan sampai di isu pertama sudah mau 10 negara, tiba-tiba isu kedua nggak mau segitu gitu ya. Ini yang akan menurunkan kredibilitas dan juga kualitas dari jurnal kita nantinya. Nah, yang kedua, publishernya tidak ditemukan. Sebagian besar jurnal-jurnal yang predator itu dia tidak jelas apakah itu dari publisher ternama, apakah dari publisher yang aman atau tidak, atau bahkan dia sudah terdaftar kalau kita di Indonesia itu sudah ada dalam bentuk PT. Jadi untuk membuat suatu jurnal itu wajib ada CV, PT, dan lain sebagainya untuk memvalidasi bahwasannya publishernya ini memang memiliki badan hukum. Yang ketiga, publishernya sama dengan nama jurnal. Jadi perlu diperhatikan sekali. Ada jurnal kemarin kalau tidak salah, jurnal ekonomi bla bla bla. Sedangkan fakultasnya itu sama seperti nama jurnalnya. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan kalau ada nama jurnal yang sesuai dengan nama publisher
ataupun nama fakultas meskipun dia dari universitas. Nah, ini juga kalau di Indonesia sendiri sudah ada aturan gitu ya, tidak menggunakan nama institusi, habis itu tidak menggunakan nama daerah yang bisa dinyatakan aneh atau frasa-frasa yang sifatnya konotasinya negatif. Nah, sedangkan di luar negeri itu nggak terlalu memikirkan ini, tapi mereka mencoba gitu ya, istilahnya mencoba menggunakan nama agar mudah dikenali oleh apa namanya orang tujuannya gitu atau penulis tujuannya. Jadi dia memasukkan nama publisher saja sudah langsung ngelink ke jurnalnya, sedangkan memasukkan nama jurnalnya sudah langsung ngelink ke publishernya kayak gitu. Jadi memudahkan mereka untuk menjaring si outdoornya. Yang ketiga atau yang selanjutnya itu jurnal-jurnal yang sudah discontinue Scopus, maka dia tidak lagi bisa masuk ke Scopus kecuali dia mengganti nama, mengajukan ISSN baru, dan mengajukan indeksasi baru. Nah, jurnal-jurnal yang sudah pernah discontinue Scopus gitu ya, dia akan seolah-olah masih terindeks Scopus di tampilannya gitu ya. Tapi Bapak Ibu nanti harus perlu meng-cross-check ke Scopusnya langsung apakah jurnal tersebut masih terindeks atau tidak. Nah, banyak sekali Bapak Ibu yang dari Indonesia sendiri yang hanya melihat tampilan websitenya. Oh iya, dia terindeks Scopus Q4. Oh iya, dia terindeks Scopus Q3. Langsung publish di sana. Ya, karena menganggap jurnal tersebut sudah terindeks Scopus. Tapi Bapak Ibu tidak ngecek apakah dia discontinue, apakah dia masih aman, apakah dia publishernya itu aman atau tidak, dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan juga. Yang keempat, search di Google muncul lebih dari satu website. Ini yang paling sering saya temukan. Jadi kalau dia ketika saya memasukkan nama jurnal, contohnya Widya Management. Nah, Widya Management tiba-tiba dia ada di atasnya lagi. Nah, biasanya jurnal yang predator, ya, jurnal predator dia akan berada di paling atas biasanya. Kenapa kayak gitu? Dia istilahnya membayar biaya yang lebih tinggi agar jurnalnya itu berada di nomor satu. Ya, ketika penulis, ya, ketika outdoor itu mau mencari nama jurnal tersebut, dia yang muncul pertama. Prinsip kita, mana yang paling atas berarti itu yang benar atau yang asli gitu ya. Nah, biasanya jurnal yang predator lah yang paling atas. Ya. Untuk proses submission sampai accepted tergolong sangat singkat, baik hitungan hari, baik hitungan minggu. Nah, ini juga nggak mutlak karena beberapa publisher besar kayak Frontier, habis itu MDPI, ada Lancet ya, habis itu ada Nature, Springer, itu sebagian besar ada kok yang diterimanya hanya 2 minggu, ada kok yang diterima hanya 9 hari kayak gitu, tergantung dari jenis artikelnya. Karena kalau seandainya editorial saja, jenis artikel editorial, jenis artikel letter of editor gitu ya, itu kan hanya 1 lembar 2 lembar yang mungkin reviewernya membaca tidak terlalu lama gitu ya. Nah, ini bisa dalam hitungan hari. Tetapi kalau seandainya review artikel, original artikel, short communication, short report ataupun yang lain sebagainya, nah ini kan biasanya membutuhkan kata yang cukup banyak, kurang lebih 3.000 sampai 4.000 kata. Nah, ini membutuhkan waktu untuk membaca, baik dari sisi reviewernya maupun dari sisi editornya. Sehingga pada saat melakukan review itu bisa berbulan-bulan, ya. Jadi berbulan-bulan untuk memahami satu tulisan seseorang. Yang selanjutnya itu dalam setahun biasanya dia membuat banyak naskah. Kalau kita lihat di Indonesia sudah ada Budapest kemarin yang dikeluarkan dari Sinta gitu ya. Dia menerbitkan kurang lebih 100 sampai 500 artikel dalam satu edisi, bukan dalam satu volume, dalam satu edisi. Jadi volume 1 nomor 1, jadi nomor 1 ini dia menerbitkan kurang lebih 100 sampai 500 artikel. Ya, di volume kedua juga sama. Dengan biaya yang cukup tinggi. Ada yang 1.000 USD, ada yang 3.000 USD, ada yang 5.000 USD. Habis itu, editorial board-nya tidak jelas. Biasanya dia tidak mencantumkan negara. Habis itu dia tidak mencantumkan CV-nya.
ya. Jadi apakah dia memang istilahnya masyarakat ilmiah, ya? Apakah dia memang sesuai dengan afiliasinya atau tidak? Nah, diversity outdoor seperti yang diversity outdoor yang tadi saya sebutkan, bahwasanya satu isunya tidak lebih dari 2 negara. Ya, 2 negara kayak tadi ada Indonesia, India, Iran. Ya, duanya itu pas-pasan, jadi Iran dan Indonesia, sedangkan publishernya atau jurnalnya itu berasal dari India. Nah, yang terakhir itu adanya laporan atau klaim. Biasanya kalau sudah ada kayak tadi contoh jurnal yang fake atau hijacked tadi, dia sudah apa namanya mewarning bahwasannya alamat web yang di sebelah itu adalah jurnal palsu, bukan jurnal kami, kayak gitu. Oke, negara penerbit yang perlu dihindari, tapi nggak mutlak juga gitu ya. Sebagian besar dari sini. Yang pertama itu dari Cina, yang kedua dari Pakistan, yang ketiga dari Turki, dan yang keempat dari India. Tapi tidak semuanya itu predator gitu ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa jurnal atau bahkan puluhan gitu ya yang masuk ke dalam jurnal predator. Kalau seandainya dia digabung dengan negara-negara lain, dia masih tergolong tinggi. Makanya perlu di cross check lebih lanjut. Oke. Ada 3 yang saya tampilkan. Gimana sih cara ngecek keamanan jurnal sebelum Bapak Ibu publish kayak gitu ya. Untuk tujuan Scopus, Bapak Ibu pertama cek Scimago gitu ya. Yang kedua cek publishernya. Habis itu cek kuartil, cek jurnalnya, baik editorial boardnya, arsipnya, atau yang sudah pernah diterbitkan, lama proses submission, dan accepted-nya berapa lama. Nah, eh, Bapak Ibu perlu perhatikan ketika ada jurnal yang tidak memiliki metrik info atau artikel info, ini perlu diperhatikan. Jadi kapan dia submitnya, kapan dia review, kapan dia perbaikan gitu ya, atau apa namanya? Dia perbaikan, habis itu kapan dia accepted dan kapan dia di-online kan, ini harus ada dalam satu jurnal. Ya, kalau seandainya ini tidak ada, lama proses submission dan accepted ini kita tidak tahu, berarti Bapak Ibu perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati apakah jurnal ini aman. Tapi kalau di jurnal tujuannya adalah jurnal Scopus, dia tidak mungkin tidak isi karena untuk syarat apa namanya syarat utama gitu ya, syarat utama ditambah dengan syarat-syarat lainnya. Salah satunya adalah metrik info dan artikel info. Jadi metrik info ini berapa sih jurnalnya di download, habis itu berapa sih jurnalnya itu disitasi, itu ada dalam satu tampilan yang sama. Yang kedua, eh, kapan jurnalnya itu diterima sampai accepted juga harus ada di dalam artikelnya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang biasanya apa namanya lihat literatur dari jurnal-jurnal terindeks Scopus kayak Frontier, MDPI dan lain sebagainya pasti mereka menampilkan karena ini salah satu syarat utama untuk terindeks Scopus. Yang kedua, untuk tujuan internasional gitu ya. Tujuan internasional ini lebih mudah sebenarnya, cuman agak ribet gitu ya, agak ribet sedikit. Tapi ini perlu Bapak Ibu cross check ulang. Yang pertama, cek nama jurnalnya. Apakah websitenya hanya 1 atau 2 gitu ya. Namanya itu mirip atau tidak dengan yang lain gitu ya. Sekalian nih, lihat website, lihat nama, lihat website. Yang ketiga, publishernya siapa. Ya, publishernya siapa, habis itu cek lama penerbitan. Jadi cek lama penerbitan tuh gimana caranya buka salah satu terbitan yang sudah ada. Nah, di sana kita bisa lihat artikel infonya, kapan dia diterima, kapan dia revisi, kapan dia diterima dan diterbitkan kayak gitu ya. Diterima untuk submission ya, bukan diterima untuk publikasi. Yang ketiga CAPC. APC seharus sesuai biasanya dengan grade dari jurnalnya. Contoh jurnal kita Sinta 6, tiba-tiba bayar 5 juta. Ini sangat tidak masuk akal gitu ya. Jurnal dengan kualitas yang bisa dibilang rendah, Sinta 5, Sinta 6, tapi memiliki APC yang sangat tinggi ya. Dia sudah masuk Sinta, tapi dia juga masuk ke golongan jurnal internasional. Itu ada biasanya.
ini perlu diperhatikan juga. Kalau dia jurnal tujuan internasional biasa, jadi kalau jurnal internasional itu paling APC-nya kalau nggak di ring 50 USD sampai dengan 500 USD itu udah cukup mahal ya untuk jurnal internasional biasa. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Ada juga jurnal internasional biasa yang APC-nya hingga 2000 USD, 3000 USD. Nah, ini Bapak Ibu perlu warning. Satu sisi akan mampukah saya membayar sebesar itu dan apakah jurnal ini aman atau tidak? Gitu ya pertimbangannya. Dan yang selanjutnya itu editorial board-nya seperti biasa harus terdiri dari 4 negara dan isunya itu harus minimal dari 2 negara selain asal jurnal atau publisher seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, kalau jurnal nasional kita langsung aja kalau seandainya dia udah ada namanya langsung cek Garuda. Kalau dia nggak dicek di Garuda berarti dia belum bisa digolongkan sebagai jurnal nasional. Kenapa? Karena untuk terakreditasi, misalnya terindeks kayak gitu ya, dia harus apa namanya tuh sekarang itu harus dimasukkan ke Garuda dulu karena di sana kita bisa mengakses berbagai apa namanya jurnal-jurnal, habis itu info-info terkait dengan jurnalnya dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk jurnal nasional hanya 2 yang diperhatikan, lebih dari 2 institusi yang berbeda dan juga untuk apa namanya jurnal yang diterbitkan dalam satu isu itu terdiri dari 2 sampai 5 institusi berbeda. Biasanya minimal 2, kalau bisa lebih dari itu. Oke. Kita masuk ke clone sekarang. Nah, clone jurnal, untuk pengecekan jurnal clone itu dilakukan secara manual. Tapi ada aplikasi yang Bapak Ibu apa namanya bisa gunakan nanti, sudah saya kasih linknya, nanti akan saya bagikan. Nah, untuk fake clone itu biasanya dia paling atas, seperti yang saya apa namanya sampaikan tadi. Nah, pada saat submit atau publish itu sangat singkat, hari, minggu, ataupun apa namanya waktu tertentu gitu ya, dan tidak ada info di artikelnya kapan dia dimasukkan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu perlu menyocokkan data di Scopus kalau dia sudah terindeks Scopus. Kalau dia jurnal nasional biasa, dia perlu lihat di Garuda gitu ya. Di Garuda itu kan kita ada isu 1 gitu contohnya. Dia menerbitkan 6 jurnal. Tapi di tampilan websitenya ada 12 jurnal. Berarti 6 jurnal lagi ini adalah jurnal clone ya. Jadi artikel-artikel clone yang tidak diindeks ke Garuda gitu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan nanti penyocokannya. Jadi datanya cocok nggak kalau di sana 6, di sini 6. Kalau di sana 8, di sini 8 kayak gitu. Yang keempat, biasanya berdasarkan laporan yang diajukan oleh pihak jurnal asli. Ini biasanya sudah di-warning di jurnal mereka. Oh, kalau jurnal sebelah itu bermasalah kayak gitu. Oke, identifikasi klon jurnal, Bapak Ibu memperhatikan ini tidak terdapat informasi editorial board-nya sama info kontak. Nah, ini kalau klon jurnal dia nggak berani ngasih kontaknya. Dia cuman bilang publishernya PTA atau CVA atau universitas mana. Habis itu mereka cuman ngasih tahu alamat mereka. Alamatnya bla bla bla. Biasanya alamatnya pun tidak bisa teridentifikasi di Google kayak gitu ya. Yang ketiga, proses reviewnya tidak ada, ya, tidak ada sama sekali. Jadi diterima langsung publish, diterima langsung publish kayak gitu. Yang keempat, ketidaksesuaian antara jumlah artikel di database-nya dan yang terakhir, tautan atau link jurnalnya berbeda. Salah satunya di mana? Di ISSN-nya. Jadi ISSN yang mereka ajukan dengan ISSN jurnal asli itu nggak sama. Jadi nggak bisa dicek di ISSN-nya. Jadi kan ada link ISSN, jadi Bapak Ibu kalau mau ngecek jurnal itu perlu mengecek apakah ISSN-nya ini asli atau tidak. Kayak gitu. Kalau seandainya publishernya sudah menyediakan link, jadi di ISSN nanti dikasih link sama mereka, kita tinggal klik aja dan akan diarahkan ke informasi terkait dengan pemberi ISSN-nya kayak gitu. Oke. Nah, kalau cara cek di Scimago untuk yang tujuannya ke Scopus, Bapak Ibu tinggal masuk ke scimagogr.com, nanti masukkan nama jurnal, ISSN atau publishernya. Kalau dia teridentifikasi, nanti muncul tampilan seperti ini.
Saya contohkan ini, Journal of Pharmacy and Pharmacognosy Research. Ini jurnal Q3 gitu ya. Dia hanya di cover sama Scopus di tahun 2013 sampai 2020. Berarti sekarang dia sudah discontinue. Country-nya dari mana? Ya, country-nya dari mana? Ini dari Chili. Habis itu nih publisher-nya yang saya apa namanya? Saya blok warna merah ini yang Bapak Ibu perhatikan. Sebagian besar kalau dia jurnalnya clone, dia tidak menampilkan nama publisher-nya atau tidak sama namanya dengan di Scopus. Ini yang Bapak Ibu perhatikan. Sama ISSN-nya. ISSN yang terdaftar adalah elektronik ISSN, bukan print ISSN. Jadi kalau di internasional biasanya dia hanya menggunakan PISSN dan information terkait homepage. Jadi homepage-nya ini yang Bapak Ibu lihat apakah dia sama dengan di website Scopus. Kemarin saya sempat cek kalau ada beberapa jurnal juga sih, cuman saya meyakini bahwasanya satu jurnal ini adalah jurnal clone. Satu jurnal itu dia homepage-nya itu berbeda dengan homepage yang ada di Scopus. Mungkin jurnalnya ini membeli atau mengkonfirmasi ke SGR ini adalah website baru kami. Nah, masuklah dia yang clone tadi itu ke SGR. Di SGR dia masukkan ke link yang palsu. Sedangkan di Scopus aslinya dia memasukkan ke jurnal yang aslinya. Nah, ini sempat saya dapatkan dan banyak sekali jurnal yang dari Indonesia masuk ke sana. Kurang lebih ada 40 apa 50 artikel gitu yang diterbitkan di sana. Oke, yang kedua cara cek di Scopus, Bapak Ibu yang nggak punya akses ke Scopus ataupun nggak punya apa namanya belum bisa ngakses secara mandiri kayak gitu, Bapak Ibu klik aja link yang sudah saya sediakan ini di atas. Nanti Bapak Ibu tinggal cari shorts bagian atas. Nah, Bapak Ibu bisa pilih subjek area. Subjek area ini bidang tulisan yang Bapak Ibu mau terbitkan, bukan bidang ilmu Bapak Ibu. Kemarin tuh ada salah satu ya sama-sama rekan dosen juga. Saya sudah sampaikan, masukkan itu masukkan itu subjek area terkait dengan artikelnya, bukan dari keilmuan Bapak Ibu. Dia mau cari jurnal pembangunan, tapi yang dimasukkan ekonomi, karena saya bidangnya ekonomi kayak gitu. Ya, akhirnya jurnalnya tidak ketemu satupun, karena ya udah berbeda. Jadi dari nama, dari sisi scope-nya, dari sisi apa namanya, dari sisi outdoor guideline-nya itu akan berbeda terkait dengan prosesnya kayak gitu. Yang kedua title. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu title dari jurnalnya, boleh dikopikan di bagian ini, enter title. Nanti tinggal find source. Kalau seandainya dia masih terindeks Scopus, dia akan muncul seperti ini. Ada site score-nya, ada Highest percentilnya, ada citation dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tulisannya NA atau not applicable kayak gitu, nah di sini perlu Bapak Ibu lihat apakah dia baru terindeks Scopus atau dia sudah discontinue. Ya, atau dengan cara mudah Bapak Ibu memasukkan ISSN. Biasanya ISSN tidak ada yang sama, jadi satu jurnal punya satu ISSN. Oke, itu yang di Scopus. Nah, untuk cek discontinue Scopus, saya sudah berikan linknya, link ke Elsevier-nya langsung. Bapak Ibu tinggal download nanti di title on Scopus. Jadi buku yang discontinue sama jurnal yang discontinue itu Bapak Ibu bisa download ya. Dia dalam bentuk Excel, sebentar juga saya tampilkan berapa jurnal yang masih aktif, berapa jurnal yang sudah discontinue, habis itu apakah jurnal tersebut nyambung lagi atau dia mengajukan perbaikan lagi dengan nama yang berbeda kayak gitu. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan buku sekarang sudah ada link discontinue-nya juga. Jadi baik itu buku capture, habis itu reference buku ataupun yang monograf gitu ya, itu sudah ditampilkan juga di bagian Scopus sekarang. Oke, ini salah satu
data discontinuous Scopus untuk bulan September 2024. Jadi nama-nama jurnal yang diindeks di Scopus ini semuanya ditampilkan di sini. Cara mudahnya nanti tinggal mencari ISSN-nya saja. Kalau seandainya dia masih aman gitu ya dan tidak berwarna merah. Kalau ada jurnal yang nantinya berwarna merah berarti dia akan discontinue atau dia sudah di warning sama pihak Scopus. Yang kedua, dia memang sudah discontinue dan listnya itu per bulan itu sudah disediakan. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu yang mau cek di WOS atau Web of Science gitu ya, linknya juga sudah saya sajikan ya di MGL Clarified. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan ISSN-nya saja gitu ya. Nanti sudah masuk ke jurnalnya kalau dia terindeks WOS. Yang ketiga, DOAJ. DOAJ linknya juga sudah saya sediakan. Nanti Bapak Ibu klik yang di bagian search, ya, bagian jurnal sama artikel. Ada jurnal Indonesia yang sudah DOAJ. Dia Sinta 4 DOAJ. Tapi ternyata dia nggak pernah memasukkan artikel-artikel mereka ke DOAJ. Ya, ini yang Bapak Ibu perhatikan. Meskipun dia di tampilan websitenya itu DOAJ, tapi ternyata di data DOAJ-nya nggak ada, maka Bapak Ibu perlu mengkonfirmasi ke penerbitnya. Kenapa jurnal saya tidak ada di DOAJ ataupun yang lainnya kayak gitu. Jadi perlu bertanya. Nah, untuk yang jurnal biasanya sudah di cover di sini, kurang lebih ada 20.979 jurnal. 75 jurnal yang sudah masuk ke dalam database DOAJ. Nah, kenapa sih kita lebih percaya gitu ke DOAJ, EBSCO, dan juga ProQuest? Karena indeks-indeks ini biasanya bersifat gini, open access dan juga dia open global gitu. Jadi kalau seandainya kita mau ke Scopus, biasanya sudah ada datanya juga di DOAJ. Jadi lebih mudah kita mengaksesnya. Oke, yang selanjutnya jurnal di Indonesia, salah satunya di Garuda. Kalau jurnalnya ini sudah terindeks Garuda, nanti teman-teman atau Bapak Ibu tinggal mencari di bagian jurnal atau conference. Nanti kalau seandainya namanya sudah ada dan linknya aktif, habis itu isunya udah sesuai dengan yang ada di website, berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan publikasi ke sana. Oke, nah gimana cara mengecek predatory atau hijacked? Ini adalah list-list yang ada ya, yang menggunakan data harian untuk jurnal predator, hijack, clone maupun publisher predatory kayak gitu. Nah, jadi untuk yang di salah satu jurnal predator, nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini aja. Kalau seandainya jurnal tujuan Bapak Ibu sudah ada namanya di sini, jangan ke sana. Ya, intinya hindari. Habis itu untuk yang pengecekan hijacker jurnal, meskipun dia jurnal internasional kah, dia sudah terindeks DOAJ kah, dia sudah terindeks EBSCO kah, dan lain sebagainya. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan. Kalau dia hijack, buat apa? Karena dia tidak ke aslinya. Yang ketiga, lacak daftar jurnal predator atau jurnal yang sifatnya meragukan. Ini ada sudah dilistkan oleh Kabel yang diberikan oleh Retraction Watch, dan yang terakhir ada Scholarly OA. Jadi jurnal-jurnal yang hijack yang sifatnya open access juga sudah disediakan. Nah, yang terakhir untuk jurnal discontinue DOAJ, ya, sekarang DOAJ sudah memberikan list discontinue juga sama kayak Scopus, habis itu sama kayak Sinta sekarang, dan di sini kita perlu perhatikan juga untuk list jurnal yang remove dan yang diterima kayak gitu. Oke, ini untuk yang Belis. Belis ini kita bisa ngecek publishernya dari sini. Habis itu standalone jurnalnya dari sini dan hijack atau clone-nya dari sini juga. Cuman nggak bisa hanya menggunakan satu ini saja. Kita perlu menggunakan kurang lebih ada 3 link. Apakah mengkonfirmasi jurnal tersebut aman atau tidak. Link-linknya sudah saya masukkan. Ini untuk pemeriksaan publisher. Habis itu ini pemeriksaan standalone jurnalnya, apakah jurnal ini aktif atau tidak. Habis itu yang ini yang hijack.
gitu ya. Yang hijack, habis itu misleading metric. Jadi ada jurnal yang bilang impact factor jurnal saya 9,8 kayak gitu. Nggak tahu cara apa namanya dia menilai metrik untuk impact faktornya itu apa. Nah, di sini ada misleading metric. Dan Bapak Ibu yang apa namanya yang kebingungan gitu ya mencari apa namanya tuh mencari topik gitu nanti bisa memanfaatkan Jeffrey Bill Research. Jadi database ini berisi informasi gimana sih jurnal-jurnal apa namanya jurnal kita ini masih tergolong baru atau tidak atau jurnal kita jurnal kita atau artikel kita ini apakah masih layak diterbitkan atau tidak kayak gitu. Oke, ini salah satu jurnal internasional yang perlu dihindari. Nah, dia setiap hari atau bahkan setiap minggu gitu melakukan call for paper ya, call for paper. Habis itu dia melakukan apa namanya? Melakukan warning-warning ke email masing-masing gitu ya. Dia mengundang secara peer to peer. Habis itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan tulisan impact factor 7,97, tapi nggak tahu link yang dipakai untuk mengindeks ini apa. Jadi kalau ada impact factor besar kayak gini, kayaknya saya langsung ragu ya. Jangankan ke publisher yang seperti ini gitu, yang di Scopus saja untuk yang impact factor 0, sekian itu sudah membutuhkan effort yang cukup besar. Apalagi ditambah proses review publishnya itu 2-3 hari dan bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kanan untuk editorial boardnya tidak jelas. Dia nyatakan Prof. Vinod Tumar. Dia nggak tahu afiliasinya di mana, nggak ada CV, habis itu nggak ada link profil publikasi dari si editorial boardnya. Ini perlu Bapak Ibu hindari. Yang kedua, ini juga sama kasusnya seperti yang tadi, IJRP ORG, habis itu Science Domain, dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, dia terbitnya itu 1 bulan sekali, dan kalau Bapak Ibu buka, dalam satu edisi bisa menerbitkan 50-100 jurnal di dalamnya. Oke, nah untuk tutorial cek jurnal via YouTube, nanti pilih 3 ini. Beda-beda gitu ya. Ada yang di Scopus, ada yang di WOS, ada yang di Garuda gitu ya. Saya sudah berikan tutorialnya kalau seandainya Bapak Ibu kelupaan. Oke, sekarang mungkin kita praktikkan gitu ya. Kita praktikkan terkait dengan bagaimana cara mengidentifikasi jurnal tersebut internasional bereputasi, habis itu aman atau tidak. Nah, ini saya contohkan Science Domain internasional untuk yang publishernya, sedangkan yang jurnalnya itu jurnal dari si Science Domain ini sendiri. Oke, itu saja dulu dari saya. Mungkin dari Pak Mangde, apakah saya langsung lanjutkan atau bagaimana? Atau mau tanya jawab dulu? Oke, baik mungkin karena dari narasumber kita, Bapak Dwi sudah menyampaikan detail bagaimana proses kita dalam pemilihan jurnal, kemudian bagaimana mengenali jurnal predator dan banyak hal yang sudah disampaikan. Karena membatasi waktu, kita sampai jam 11 saja. Kemudian agar juga ada sesi diskusi, mohon izin kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, boleh langsung melakukan pertanyaan, boleh mungkin Pak Dwi tutup dulu slide-nya. Dan rekan-rekan Bapak Ibu dosen, silakan yang ingin bertanya. Jurus. Untuk absensi nanti akan saya sematkan di room chat setelah berakhir. Ya. Silakan Bapak Ibu dosen, ada yang ingin bertanya? Mungkin belum Pak Dwi, dilanjutkan dulu Pak Dwi sambil kita menunggu yang bertanya nanti. Oke, baik. Ya, apakah tampilannya sudah terlihat ini? Sampun, sudah. Sampun. Oke. Oke, oh ini pedoman yang tadi. Oke, saya yang pertama menyampaikan kepada Bapak Ibu, tadi saya sudah memasukkan link dari Retraction Watch Hijack Journal Checker. Jadi di sini sudah disajikan kurang lebih 281 jurnal yang sudah dianggap sebagai hijacked atau jurnal palsu ya, atau yang jurnal yang sudah diklon ya. ISSN-nya ini perlu di Bapak Ibu konfirmasi, habis itu nama yang originalnya gimana, habis itu yang aslinya gimana. Kalau kita lihat yang di sini mirip ya, mirip, habis itu original jurnalnya juga sudah dikasih linknya, namanya Academy of Management Annals.
Jadi Bapak Ibu nanti coba bisa di apa namanya dicari gitu ya jurnal saya apakah ada di sini apa enggak atau apa pernah saya publish di sini kayak gitu. Jangan sampai Bapak Ibu udah pernah terbitin jurnal tapi ternyata jurnalnya masuk ke hijack atau predator. Nah, ini dampaknya apa sih buat kita kayak gitu? Dampaknya adalah kita menurunkan apa namanya kredibilitas kita juga sebenarnya yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita mendapatkan citasi atas tulisan kita nggak masuk ke profil kita biasanya, ya karena eh, apa namanya dia itu tidak membaca terkait ke profil penulis, karena dia itu berada di jurnal yang hijack atau jurnal yang palsu kayak gitu. Kalau yang aslinya pasti masuk. Oke, selanjutnya ini ada list hijack. Ini sudah di gini, sudah di apa namanya? Sudah di listkan A sampai W gitu ya. Jadi tergantung jurnal Bapak Ibu apakah masuk di sini atau tidak. Nanti caranya tinggal di Ctrl F apa kalau seandainya Bapak Ibu mau mencari nama jurnal Bapak Ibu gitu tinggal dimasukkan di sini ya. Habis itu masukin jurnalnya. Kalau di bagian jurnal nanti klik jurnal. Kalau bagian hijack juga diklik hijacknya. Kalau di jurnal biasanya lebih banyak ya. Jurnal-jurnal yang ada di sini ini apa namanya sudah termasuk ke dalam predatory. Saya contohkan sebentar. Saya contohkan ini ya. Ada jurnal medical Pharmaceutical and Allied Science ya. Dia masih terindeks Scopus, turun grade menjadi ini dia jurnalnya itu Scopus Q3 awalnya di tahun 2022 dan di 2023 itu jurnalnya Q4 ya, dia turun grade. Nah, apakah ini jurnalnya bisa dipercaya? Kalau kita percaya dengan Scopus boleh saja, tapi kalau saya atau saran saya dihindari karena kemungkinan untuk discontinue juga lebih banyak. Nanti Bapak Ibu tinggal copy nama jurnalnya. Kalau namanya ada di sini, berarti dia termasuk ke dalam predator jurnal. Ya, di sini ternyata namanya ada ya, Jurnal Medical Pharmaceutical and Allied Science, sama persis seperti yang ada di websitenya. Kalau kita klik linknya, apakah linknya sama atau tampilannya sama seperti yang jurnal aslinya? Kayak gitu. Kalau seandainya ini sama, maka 100% Bapak Ibu sudah tidak percaya lagi sama jurnal tersebut. Ya, nah ini sama tampilannya. Ya, Eh, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau ada jurnal yang tipikalnya dia kayak orang bercanda gitu ya, kayak orang main-main. Ini contohnya di sebelah kanan. Di leads update-nya itu kayak promosi gitu. Jadi berbagai indeksnya jalan, habis itu ada klip-klip kayak gitu. Maka Bapak Ibu perlu memperhatikan itu. Jadi nggak perlu lagi dilanjutkan. Nah, seperti ini. Dia ini jalan seperti itu. Nah, karena kita ini adalah ilmiah kayak gitu yang sifatnya ilmiah, maka sangat dihindari sekali yang notabene-nya tampilan-tampilannya seperti ini. Maka Bapak Ibu meskipun dia terindeks Scopus ya akan besar kemungkinannya discontinue ya. Apalagi tadi dari yang awalnya dia sudah Q3 turun grade menjadi Q4 ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek apakah jurnalnya atau nama jurnalnya ada di sini atau tidak atau jurnal tujuannya ada di sini atau tidak kayak gitu. Oke. Ini tadi yang jurnal yang ini predator ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat kalau dilihat dari Scopus dia masih terindeks Scopus ada persentilnya 26. Sebenarnya 26 ini sekarang sudah masuk Q3 ya. 26 itu sudah masuk Q3 tapi ternyata di SJR-nya adalah 24. Nah, apakah jurnal ini masih aktif atau tidak gitu ya. Saya konfirmasi, oh ternyata dia sudah discontinue ya. Discontinue dari mana gitu ya. Dia hanya tercover dari 2019 sampai 2023 ya. Sedangkan sekarang ini sudah 2024 ya. Harusnya dia sudah menerbitkan. Padahal
dia itu menerbitkannya setiap bulan. Kalau seandainya ini adalah bulan Oktober, berarti dia harusnya sudah menerbitkan 8 kali atau minimal 7 kali. Kayak gitu. Tapi di data 2024 dia sudah tidak ada. Maka jurnal-jurnal yang seperti ini Bapak Ibu perlu hindari. Ya. Habis itu ini jurnal yang diklon atau jurnal yang digandakan gitu ya. Jurnal yang digandakan Bapak Ibu lihat yang tadi saya bilang di sini si pihak jurnal udah bilang kalau jurnal chemical Rex-nya ini dia adalah ilegal atau fake ya. Jadi ini adalah jurnal yang aslinya sedangkan yang ini adalah palsu ya. Bapak Ibu lihatnya di mana? Di sini. Linknya ini Bapak Ibu perhatikan apakah linknya ini mengandung institusi atau tidak, habis itu ini sesuai dengan Diskopus atau tidak. Caranya gampang, Bapak Ibu tinggal masuk ke source gitu ya. Bentar, nama jurnalnya tadi apa? Saya copy dulu. Jadi Bapak Ibu buka ke Scopus kayak gitu, Scopus. Nanti pada bagian Scopus ini Bapak Ibu akan mendapat tampilan seperti ini. Nanti klik search, ya. Jadi klik search-nya ini nanti masukkan aja nama jurnalnya. Kalau dia ada berarti dia terindeks. Tapi kalau dia tidak ada berarti tidak terindeks, ya. Selanjutnya kita klik nama jurnalnya, nanti akan diantarkan apakah dia masih aktif atau tidak. Ternyata persentilnya 27, berarti Q3. Nanti Bapak Ibu masuk ke apa namanya? Ke sistemnya dan bisa lihat 40 dokumen. Jadi gimana caranya kita tahu linknya itu asli atau enggak? Bapak Ibu klik dokumennya, buka di bagian dokumen ini, baru klik View at Publisher. Kalau View at Publisher ini ada, berarti jurnalnya aman ya. Dan dia akan menghantarkan kita ke website aslinya atau publisher aslinya, bukan ke publisher palsu. Ya, saya tunggu. Kalau atau enggak yang lain, saya buka. Kalau seandainya dia muncul, biasanya dia gini, apa namanya? Dia itu bisa dibilang asli atau enggak Bapak Ibu kalau nggak seandainya linknya tidak bisa gini, tidak bisa aktif, Bapak Ibu langsung copy salah satu judul nanti akan masuk ke sana. Nah, jurnal yang palsu pasti dia tidak ada jurnal yang diterbitkan di jurnal asli. Kita coba, ini jurnal palsunya, saya coba masukkan ke jurnal palsunya, apakah dia ada atau tidak? Ya, tidak ada, not result, karena dia apa namanya? Dia tidak mengindeks jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan oleh si jurnal aslinya. Maka kalau seandainya ada dua nama jurnal seperti ini, Bapak Ibu perlu melihat ke Scopusnya dulu, link apa namanya, link publisher ad-nya itu diklik, di sana adalah link aslinya. Habis itu kalau seandainya belum bisa dibuka, Bapak Ibu ambil salah satu nama jurnal atau judul jurnalnya, silahkan di-copy ke link yang ada. Nah, link yang ada ini apakah sama dengan yang muncul awal atau gimana kayak gitu. Kalau kita lihat di DOI ini akan menghantarkan kita ke link aslinya biasanya, ya. Kita klik dan dia akan memunculkan kita ke apa namanya? Ke sebentar, internet saya bermasalah. Masih terlihat ya untuk slide saya ya. Masih Pak Dwi, masih. Oke. Tadi ada notifikasi non stable soalnya. Oke, sebentar. Atau enggak saya buka di sini saja. Nah, ini adalah tampilan dari apa namanya? Linknya gitu ya. Di sini ada artikel info. Artikel infonya diterima tanggal 7 Agustus 2022, terbit Mei 2023. Ya, kurang lebih butuh waktu 6 bulanan gitu ya untuk diterbitkan. Ini masih muter tapi sudah mau untuk gini ya. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu diantarkan ke jurnal aslinya kayak gitu,
Di sini apakah ada DOI? Oh, ada. Oke, ini salah satu jurnal yang aslinya. Jadi tampilannya seperti ini. Bapak Ibu kalau mau mau cari jurnal aslinya itu apakah ada di sini atau enggak kayak gitu. Ya. Nanti bisa di search. Habis itu bentar. Atau enggak Bapak Ibu bisa mencari per volume gitu ya. Per volume nanti volumenya ini Bapak Ibu bisa lihat apakah sesuai dengan yang ada di Scopus. Sepertinya jaringan saya sedikit lemot jadinya nggak bisa masuk ke sana. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa gini ya, bisa dicoba sendiri apakah jurnalnya yang Bapak Ibu terbitkan itu aman atau tidak. Oke, saya lanjutkan karena kita keterbatasan waktu gitu ya. Nah, ini adalah Science Domain. Jadi nama-nama jurnal yang ada di Science Domain, saya masuk ke jurnal list, B-listnya ya. Kita klik Science Domain. Kalau dia seandainya ada, domain. Nah, kalau seandainya muncul seperti ini, berarti jurnalnya ini adalah jurnal yang predator. Sama nggak sama yang tadi? Sama. Coba kalau saya lihat dari jurnalnya, kita kita buka dari jurnalnya. Oke, ini tampilan yang baru saya buka, sedangkan yang ini yang sudah tadi saya buka, ya, yang awal. Jadi ada sekian banyak jurnal yang diterbitkan oleh mereka, ya. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan jurnal-jurnal yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat ASEAN Food Science Journal kayak gitu. Kalau seandainya dia masuk list ke standalone jurnal, berarti jurnal ini juga bermasalah. Ya, oke, di sini tidak ada, tapi dia publishernya ada. Maka Bapak Ibu juga perlu hindari. Meskipun jurnalnya ini tidak masuk ke jurnal predator, tapi publishernya masuk ke jurnal predator, saran saya hindari. Karena kemungkinan jurnal ini sama sistemnya, dia mencari keuntungan, kayak gitu ya. Dia mencari apa namanya penulis-penulis yang sifatnya membutuhkan waktu yang sangat cepat. Pak Dwi, mohon izin, mungkin Ya, karena sudah waktu kita buka sesi diskusi ya, karena oke, ada sudah pertanyaan di room chat untuk bisa Pak oke. Dwi jawab, pertanyaan dari rekan dosen, boleh di stop share terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin lagi sedikit ya, Oh Pak boleh, Lex. silakan. Lagi Ya. satu aja. Hmm. Yang terakhir, Bapak Ibu, kalau mau cari hijack, jurnal saya hijack atau tidak, nanti klik other, ya, klik other di B-list, nanti listnya sudah ada di PPT, boleh dilihat. Hijack jurnal ini Bapak Ibu lihat dan masukkan link yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, apapun itu. Kalau seandainya dia ada di sini nanti, maka jurnalnya perlu dihindari juga. Ya, kalau dia membawa Bapak Ibu ke apa namanya link palsu gitu ya, dia pasti muncul. Tapi kalau kalau di sini Bapak Ibu masukkan link asli, pasti dia tidak ada. Kayak gitu ya. Itu aja dari saya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah untuk konfirmasi apakah jurnal yang Bapak Ibu tuju itu masuk clone, fake, atau predatory seperti itu. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dwi atas penjelasannya sudah sangat detail. Kemudian mohon izin menyampaikan, jadi untuk absensi kepada peserta nanti terkait dengan sertifikat sudah saya kirimkan pada room chat. Nanti silakan Bapak Ibu yang join hari ini bisa langsung mengisi di link yang telah saya kirimkan. Kemudian ada pertanyaan untuk Pak narasumber. Jadi pertanyaan dari Bu Diah menanyakan bahwa list hijack jurnal itu apakah terupdate setiap tahun atau bagaimana? Oke, mungkin saya langsung jawab nggih Pak. Terkait dengan pertanyaan dari Bu Diah Kardinal begitu ya. Untuk hijack jurnal, clone dan fake itu diupdate setiap hari ya, bukan setiap tahun. Kalau seandainya di Scopus itu update-nya setiap bulan ya. Jadi setiap bulan dan dia sudah ada listnya. Jadi listnya itu bisa Bapak Ibu apa namanya? Sorry, saya sambil share screen sedikit Pak ya. Boleh. Bisa Ini ditampilkan mungkin Pak, di mana bisa oke. dicek itu Nah, untuk
Nanti update tadi link untuk mendapatkan nama-nama jurnal gitu ya, itu sudah saya masukkan ke PPT-nya. Sebentar saya kirimkan PPT-nya. Itu sudah ada dan nanti Bapak Ibu bisa download di bagian Scopus seperti arahan saya di PPT. Jadi yang mana sih diklik kayak gitu untuk mendapatkan ini. Jadi untuk ini Bapak Ibu bisa lihat jurnal-jurnal yang berwarna merah maka dia inaktif ya. Bapak Ibu bisa lihat di discontinue Agustus, jurnal yang berwarna merah ini yang discontinue. Salah satunya EAI Endorsed Transaction bla bla bla. Dia kenapa dia di apa namanya dikeluarkan oleh Scopus karena radar. Berarti dia selama ini tidak menerbitkan apa namanya menerbitkan jurnal tidak tepat waktu. Ya, contohnya Juli Desember kayak gitu. Tiba-tiba dia nerbitin Januari. Ya, secara radar itu tidak sama, maka dia langsung dikeluarkan oleh si Scopusnya. Ya, ini kurang lebih ribuan. Ya, ada kurang lebih 864 artikel yang sudah discontinue di 2024, salah satunya bulan Agustus. Jadi kalau seandainya jurnalnya Bapak Ibu ada di sini, mohon dihindari ya. Dan jurnal-jurnal yang baru accepted ya di bulan Agustus juga sudah ada ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dia diterima di 2021 sampai yang terbaru di 2000 Agustus 2024. Jadi setiap hari itu terupdate oleh Scopus ya. Ada yang bahkan jurnalnya itu apa namanya awalnya predator tiba-tiba jadi aman, awalnya dia aman tiba-tiba jadi predator, nanti akan ditampilkan di Scopusnya kayak gitu ya. Itu yang di Scopus. Tapi kalau Bapak Ibu yang jurnal internasional atau kalau yang jurnal internasional ini yang paling banyak nanti di link hijack, link Bellis sama link yang retraction watch-nya itu diupdate-nya setiap minggu ataupun setiap bulan. Kalau yang di hijack yang awal tadi, yang hijacker yang saya tampilkan itu diupdate setiap hari. Jadi kalau seandainya ada jurnal baru yang masuk ke dalam hijack itu biasanya berada di paling atas. Kayak gitu. Sudah bisa menjawab mungkin Ibu dia terkait pertanyaannya? Bu Dia ada tambahan mungkin silakan. Kita sudah bisa diterima ya. Oke, jika sudah mungkin saya sebelum kita akhiri, jadi ada beberapa hal yang dapat saya konfirmasi kembali. Misalkan Pak Dwi, kalau jurnal yang sudah dipublikasi oleh peneliti, baik itu dosen ataupun siapa, yang awalnya tadi disampaikan bahwa jurnal tersebut awalnya adalah jurnal tidak predator atau jurnal terindeks seperti itu, kemudian berubah menjadi jurnal predator, itu bagaimana terhadap kondisi si penulis gitu loh. Apakah memang penulis ada sanksi sosial atau bagaimana terkait hal tersebut bila mana setelah dipergunakan untuk pengakuan kinerja, misalkan terlebih dipergunakan untuk pengakuan kenaikan jabatan atau kenaikan yang lain, itu gimana? Mungkin langsung saya jawab ya. Nah, ini salah satu masalah juga untuk kita ya. Kebetulan salah satunya di dosen, karena kita kan butuh untuk BKD, untuk naik pangkat dan lain sebagainya. Nah, untuk dari Dikti sendiri, kayak gitu kan, dia memang berusaha untuk dosen-dosen yang mengajukan kenaikan pangkat untuk penggunaan BKD dan lain sebagainya itu menghindari jurnal-jurnal yang sifatnya bermasalah gitu ya, baik dia predatory, hijack, clone dan lain sebagainya. Nah, biasanya Bapak Ibu yang pernah menerbitkan jurnal di apa namanya di publisher atau jurnal yang awalnya aman, tiba-tiba dia menjadi predatory, ini mungkin nggak menjadi masalah untuk si penulisnya, ya, tidak menjadi masalah. Tetapi di metrik Bapak Ibu publikasi ketika nantinya Bapak Ibu contoh mau ke Scopus, akan dilihat apakah orang ini pernah menerbitkan jurnal predator. Ya, si reviewer ataupun editor pasti akan mengecek, termasuk saya sendiri. Ya, dia kira-kira menerbitkan jurnal lain nggak ya di luar sana gitu dengan topik yang ini. Saya akan ngecek meskipun sudah ada bukti Turnitin, contohnya 5% kayak gitu. Saya nggak percaya terkait 5% ini, kemungkinan bisa saja alih fungsi kayak yang saya tadi sampaikan. Awalnya jurnalnya Indonesia tiba-tiba berubah jadi bahasa Inggris, dia akan berbeda. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika digunakan kepangkatan kayak gitu ya, mungkin Bapak Ibu yang di sini sudah pernah ada yang terkena, habis itu ada yang menjadi masalah ketika ini, pasti pengakuan tersebut tidak bisa diakui, gitu ya.
apa namanya dari Dikti sendiri dia sudah mengklaim atau sudah apa namanya warning kayak gitu bahwasannya kita diharapkan untuk tidak memasukkan jurnal-jurnal atau menerbitkan jurnal ke predatory kayak gitu. Maka secara otomatis kalau dari kita mungkin kalau sanksi sosial tidak ada, yang ada itu tidak diakuinya ya kayak gitu ya. Jadi kita sudah capek nulis, tiba-tiba tidak digunakan atau tidak bisa digunakan. Ini yang menjadi sedikit pusing gitu ya bagi Bapak Ibu. Makanya harus menulis ulang dan menunggu menunggu artikel itu publish lagi kayak gitu. Mungkin bisa terjawab Pak Oke, baik, dari terima kasih. pertanyaannya atau ada Yang kedua, tambahan? Pak, menarik sekali. Itu terkait dengan kalau belum dipergunakan sehingga kita mau pergunakan untuk Hmm, pengajuan jabatan, ternyata terindeks predator begitu ya, akhirnya predator nggak kayak bisa gitu. dipakai. Ah, ah. Kan mempergunakan jurnal tersebut atau artikel tersebut gitu ya. Hmm, Nah, kemudian ada yang menelusuri kembali, ternyata hmm. jurnal yang kita pergunakan adalah jurnal kategori predator. Itu Ya. bagaimana? Ya, kalau saran saya, kalau seandainya sudah apa namanya, sudah istilahnya ya, sudah terlanjur gitu ya kan, sudah terlanjur digunakan dan memang tim penilai, habis itu orang lain yang melaporkan bahwasannya kok ini bisa masuk kayak gitu, ya sudah, kita sebagai penulis harus menyadari bahwasannya oh mungkin dia berani mengklaim seperti itu, dia sudah ada atau sudah melewati penelusuran tersendiri, maka saran saya jurnalnya itu ditarik aja gitu ya. Jadi ditarik aja. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sudah terlanjur submit ya, terlanjur submit di jurnal Predator yang mungkin habis ini saya mau ngecek nih jurnal saya selama ini ada yang predatory atau tidak kayak gitu. Ternyata submit di jurnal Predator, saran saya ditarik saja. Jadi Bapak Ibu buat surat penarikan, saya ingin menerbitkan, saya ingin menarik jurnal ini karena beberapa alasan. Contohnya, institusi saya mengklaim bahwasannya publisher atau jurnal Bapak Ibu tergolong ke dalam predatory ditambah link ya, link bukti atau gambar bukti. Nanti dari pihak mereka akan biasanya kalau mereka sudah sadar bahwasannya mereka itu adalah jurnal predator, mereka akan menarik begitu saja. Gitu ya, membiarkan penulis untuk menarik begitu saja untuk naskahnya. Karena saya pernah melakukan itu, awalnya jurnalnya aman, tiba-tiba dia berubah jadi predatory. Saya awalnya kaget, mana masih dia masih Scopus Q4 kalau nggak salah, tapi ternyata dia masuk ke golongan jurnal predator. Akhirnya saya tarik dan saya terbitkan ke tempat lain, kayak gitu. Ya Itu kalau boleh. saran saya, Boleh, boleh, Pak, dilakukan boleh, penerbitan kembali setelah itu ditarik. boleh, karena dia belum menerbitkan. Kalau Oke. sudah diterbitkan itu tidak bisa. Kalau seandainya sudah diterbitkan, habis itu muncul DOI, muncul Oh, di website mereka, kita tarik itu tidak bisa. Ya. oh, Tapi kalau sebelum publish, ya sebelum publish itu kita tarik itu masih bisa. oh. Kayak gitu. Baik, Ya. terima kasih. Jadi mohon semoga menjadi eh, termasuk saya ke depan untuk berhati-hati sebelum mensubmit artikel, terlebih artikel yang kita punya gitu ya, yang sudah kita buat, kita rasa adalah artikel terbaik versi penulisan kita. Jangan sampai salah melakukan submission gitu ya, salah memilih tempat submission untuk pilihan artikel yang telah kita buat. Akhiri Bapak Ibu, saya ingatkan kembali sebelum nanti meninggalkan room chat ini atau room diskusi, silakan Bapak Ibu masuk ke obrolan. Di situ saya sudah sematkan untuk link Bapak Ibu sebagai peserta workshop hari ini bisa mengisi link tersebut dulu, kemudian nanti sertifikat akan masuk ke email Bapak Ibu. Mau ditambahkan lagi? Sudah cukup? Dari Ada? duit. Cukup, oke. Baik, jika sudah untuk akhir kata, karena juga sudah waktu sesuai dengan target kita bersama, workshop hari ini kita akhiri sampai dengan jam 11. Oleh karena itu, saya selaku moderator, mohon maaf, kembali saya ingatkan, untuk file juga telah dikirimkan oleh Pak Dwi. Silakan nanti Bapak Ibu sebelum meninggalkan room chat, boleh mendownload terlebih dahulu PPT yang telah dikirimkan. Oleh karena itu, karena sudah waktu, izin kami dari panitia, saya selaku moderator undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.